Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, inti dari berislamnya kita itu adalah tauhid. Kita tunduk kepada Allah. Dan inti dari tauhid atau buah utama dari tauhid itu adalah takwa, di mana kita sepakat dan tidak ada keraguan untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjalankan dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu tidak bisa tersimpan hanya dalam keyakinan dan pikiran kita. Dia harus muncul dalam perilaku kita di semua urusan kehidupan kita. Sehingga ciri utama kita di antara umat yang lain adalah tampilnya ketakwaan di semua event hidup kita. Dan ini sekaligus menyadarkan kita satu akidah penting dalam agama kita, bahwa agama ini bukan segepok ajaran yang mengajari kita untuk kemudian pergi jauh-jauh meninggalkan dunia dan menangis sendirian dalam takut kepada Allah dan meminta agar kita dihindarkan dari azab neraka. Atau agama ini bukanlah segepok ajaran yang mengajarkan kita untuk mengasingkan diri dari keramaian hidup dengan menuduh bahwa kehidupan itu adalah fitnah yang bisa merusak keimanan kita. Dalam beragama kita punya tugas, include bahwa peran besar yang seharusnya kita ambil adalah peran menjadi atau menjalankan peran sebagai mandatarisnya Allah Subhanahu wa taala, khalifah fil ardh. Dan peran menjadi khalifah itu bukan harus bersembunyi dalam masjid. Karena berada dalam masjid hakikatnya adalah realisasi dari upaya melakukan servis keimanan kita, atau kalau bahasa mobil ya servis atau tune up. Sehingga nanti kalau sudah jalan, dia jalan lebih baik lagi. Jadi ibadah-ibadah mahdhah itu hakikatnya adalah i'dad, persiapan, bekal yang memang harus kita siapkan di saat kita harus bertarung pada suasana kehidupan manusia sesungguhnya. Saya pernah bicara dengan seorang teman yang politisi dan anggota DPR. Saya bilang sama dia, ketika Anda berada di komunitas Anda orang-orang taat, Anda tidak terlalu sulit untuk bicara A dan semua orang akan mendengarkan Anda. Itu tidak sulit. Karena komunitas itu adalah komunitas homogen, orang-orang yang memang sudah sepakat untuk bersama Anda melakukan kebaikan. Tapi kalau Anda sudah masuk ke gedung dewan itu, Anda akan ketemu manusia yang memang tetap manusia, tapi perilaku singa, ular, buaya, binatang-binatang berbisa, bahkan bukan tidak mungkin syaitan itu banyak di sana. Dan Anda jangan mengira bahwa Anda akan ditandai bahwa Anda adalah orang hebat di komunitas Anda, maka Anda akan hebat di situ. Karena hakikat orang hebat di situ adalah orang yang tidak akan tergerus dengan perilaku kebanyakan di situ. Dia tetap berada pada posisi yang tetap. Seperti ikan dalam lautan, dia tidak asin karena sebab air komunitasnya atau tempat habitatnya itu adalah air yang asin, lantas kemudian dia asin. Tidak. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ketika kita melihat suasana di sana adalah habitat kita. Itu yang jadi masalah. Maksud saya tadi ambil contoh kecil, seorang yang ingin melakukan dakwah, dia masuk ke gedung atau dalam lingkup ruang politik, dalam hal ini di dewan lah kita bilang. Terus dia menganggap bahwa itu adalah habitatnya. Ini adalah awal petaka itu. Karena kalau dia mengatakan itu adalah habitatnya, maka dia akan melakukan proses adaptasi terus menerus dan kemudian melakukan pembenaran demi pembenaran atas sebuah kesalahan. Kita bawa kepada ruang yang jauh lebih luas. Dunia ini bukan habitat kita orang beriman.
Dunia ini kita tempat singgah kalau bahasa filosofinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebetulan memang harus singgah saja, Nyai. Kita sedang berjalan pada satu perjalanan yang luar biasa jauh, dan kita diingatkan bahwa di tempat singgah ini kita harus menyiapkan bekal, karena bekal yang kita siapkan di sini amat menentukan keadaan kita nanti di sana. Tapi tidak sedikit yang kemudian mengira dunia ini habitatnya, maka dia terus-menerus melakukan penyesuaian, yang malangnya penyesuaian itu akan menggerus keimanan, kepercayaan, keyakinannya kepada Allah, dan kemudian dia mulai menuduh Allah sebagai, mungkin Allah silap di sini. Keluarlah statement-statement yang tidak secara sadar atau tidak sadar menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang masih selamat dalam kehidupan dunia saja, apalagi nanti akhirat. Khutbah ini sebenarnya tidak cukup luas waktunya untuk menjelaskan banyak hal. Saya hanya menjadikan ini sebagai pendahuluan. Kita jangan takut, agama kita ini bukan agama utopis. Ini bukan agama angan-angan. Ini bukan agamanya para filosof yang luar biasa mampu mengeluarkan pikiran-pikiran yang sangat ideal, tapi faktanya mereka adalah orang yang gagal dalam hidup mereka. Ini bukan agama yang kemudian cara meramu atau merangkai sistem rancang bangun, berfikir dan kemudian berbuatnya seperti seorang Dale Carnegie misalnya. Adalah orang yang dikenal sebagai pakar yang paling mampu membangunkan atau menghilangkan kecemasan pada orang lain. Ternyata dikabarkan dia mengidap kecemasan luar biasa sampai pada tingkat akhirnya dia bunuh diri sendiri. Ini juga bukan agama seperti cara berpikirnya Sigmund Freud, yang ketika dia gagal mengatasi persoalan hidupnya atau kisah cintanya, maka dia menuduh dirinya, menuduh nafsunya, dan kemudian meramu dalam rangkaian kalimat-kalimat yang terkesan filosofis itu. Ini juga bukan agama orang-orang komunis yang gagal memahami makna agama dan akhirnya mengatakan bahwa agama cuma candu yang meninabubukan kita untuk tetap berada dalam kemiskinan. Dan ini sangat cocok untuk orang proletar. Dan ini menjadi acuan bagi orang feodal untuk kemudian membelah manusia hanya pada manusia miskin dan manusia kaya. Dan saya mengatakan mereka gagal memahami agama. Sayangnya mereka semua ini seperti seekor kancil yang ketika melewati pohon anggur lantas dia ingin makan anggur, dan ketika dia lompat tidak sampai dan tidak pernah bisa mengambil sebuji anggur pun, akhirnya berlalu dengan muka kesal dia mengatakan cuma anggur masam saja. Padahal dia sebenarnya sangat berkeinginan mendapatkan itu. Tapi karena gagal, maka dia membuat dalil argumentatif, dalil rasional bahwa anggur itu masam. Ini juga bukan agama yang dibangun kebencian seperti agama Syiah yang menuduh para sahabat mayoritas mereka adalah orang kafir dan murtad, dan mereka layak neraka. Hanya sebagian kecil menurut mereka sendiri. Itulah orang-orang yang selamat dan mereka menyebut diri sebagai ahlu bait. Saya perlu mengingatkan bahwa sebentar lagi kita memasuki masa peringatan hijrah. Kalau nanti Bapak ada mendengarkan kalimat bahwa Asyura itu adalah hari anak yatim, itu orang yang bau Syiah itu. Sebelum Muharram tidak ada hubungan dengan cerita anak yatim atau tidak. Sebelum Muharram itu terkait dengan perilaku peribadahan kita, laksanakan puasa dan tidak perlu menghubung-hubungkan dengan yang lain. Kalau mereka mengatakan bahwa kita tidak cinta ahlu bait, buktikan cinta mereka. Jangan mereka menuduh kita, itu yang saya bilang tadi, seperti kancil yang tak bisa ngambil anggur lantas dia menuduh anggur itu masam. Artinya, kalau persoalan cinta, mari kita definisikan cinta kita. Bagaimana Anda mencintai dan bagaimana kita mencintai. Jemaah yang mulia, itu hanya sekedar sedikit interupsi saya pada khutbah saya sendiri. Saya cuma ingin menyampaikan ada sebuah rihlah besar dari orang-orang yang memiliki visi yang saya sebutkan dalam poin-poin di depan tadi. Visi apa? Visi menyadari kenapa dia di dunia. Visi menyadari titik mana kemuliaan saya. Quran menyimpulkan dalam satu bahasa sederhana, ada sebagian orang yang minta dunia, Allah kasih dunia sama mereka. Tapi Allah ajari kita untuk mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau mau dibilang ada 3 tujuan, bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang akan kita dapatkan. Saya perlu mengingatkan kepada kita semua, jika Anda mahasiswa, coba tanya kepada diri Anda sendiri, untuk apa Anda belajar di sini?
Kalau Anda dosen, coba tanya, sebenarnya Anda sedang ngapain? Apakah semua aktivitas kehidupan kita ini dilandasi oleh sebuah visi besar yang sebenarnya memang diajarkan Allah kita lakukan dalam hidup kita? Atau kita terjebak pada visi kecil yang kemudian kita tersandera di sini dan kemudian mau tidak mau harus melahirkan hukum di sini? Saya berapa kali memberi ceramah di beberapa misalnya perusahaan, sering saya bilang, atau kantor, atau sekolah. Ketika saya memberikan materi kepada para guru, saya bilang, apa motivasi Anda mengajar di sini? Apakah Anda akan bertahan untuk membangunkan kebaikan di sini walaupun kemudian ada gaji besar yang ditawarkan di luar sana? Pertanyaannya, apakah saya harus membenturkan di mana saya bertahan dalam kesabaran mengajar di sini sementara gaji besar di sana, saya hanya mengajar di sini karena saya khawatir dituduh tidak ikhlas? Itu juga pandangan yang salah. Saya cuma mau mengatakan, jangan pernah bekerja di dunia hanya untuk dunia. Bekerjalah di dunia karena kita sadar bahwa kita bukan warga dunia. Kita hakikatnya warga surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai bahasa awam sering saya bilang, kita cuma nyicil saja di sini. Surganya udah dapat kita, udah ada surga kita. Tinggal cicil. Kalau gagal nyicil, nggak akan dapat surga itu. Tapi kalau bisa melaksanakan atau membayar cicilan sesuai dengan seharusnya, insya Allah surga itu sudah disediakan kok untuk kita. Jadi hakikatnya kita warga akhirat. Hakikatnya kita warga surga insya Allah. Kita warga akhirat kalau kita manusia. Kita warga surga karena sebab berimanan kita. Tapi berapa banyak warga surga yang gagal di dunia? Kenapa? Karena dia terjebak pada dunia yang mengira bahwa semua tujuan itu sudah ada di sini. Saya mau mengatakan, dunia hanya memberikan sedikit. Dan itu sering membuat kita kalah di sini. Apa? Dunia menjanjikan kita kaya. Dunia menjanjikan kita berkuasa. Dan dunia menjanjikan kita bisa menjadi orang populer. Tapi dunia tidak pernah memberikan jalan yang benar saja untuk mendapatkan itu semua. Saya ulang sekali lagi, dunia tidak pernah memberikan hanya jalan yang benar saja untuk bisa mendapatkan itu semua. Maka jangan frustasi kalau melihat orang khianat tapi dia berkuasa. Jangan frustasi kalau melihat para pendusta memimpin umat Islam sekarang. Jangan frustasi ketika melihat orang-orang kaya bisa mendapatkan kekayaan dan jabatan dengan cara-cara yang licik atau kurang ajar. Jangan frustasi, karena memang dunia tidak pernah menjanjikan satu-satunya cara. Allah pemilik akhirat menjanjikan surga kita dapat, tapi tidak ada cara lain, hanya boleh satu cara. Cara itu adalah cara yang Dia kasih dan Dia berikan petunjuknya kepada kita, dan insya Allah termaktub dan telah termaktub dalam Al-Quran. Bisa dibenturkan? Enggak penting, enggak perlu membenturkannya. Tapi kita perlu lihat apa jadi visi hidup. Saya ingin kaya, Pak. Oke, setelah saya tamat, saya berkeinginan, saya berambisi kuat untuk jadi seorang pejabat atau penguasa di republik ini. Saya mau tanya, Anda mau ngapain rupanya jadi penguasa? Kalau kaya rupanya, apa pernah dunia bisa menjanjikan kekayaan mutlak yang kita tidak minta kekayaan yang lain? Kepuasan dunia adalah ketidakpuasan. Semangat kita di dunia ini bukan ketika kita berhenti, tapi ketika kita berikhtiar. Dan setiap orang berikhtiar ketika sampai, maka dia akan melihat tujuan yang lain. Saya ingin bisa punya kendaraan. Terus terang, saya sudah bosan naik angkot. Alhamdulillah, saya dapat sepeda motor. Tapi setelah naik sepeda motor, saya akan melihat, enak sekali sebenarnya bisa naik mobil. Oke, alhamdulillah, saya dapat mobil. Setelah dapat mobil, saya baru bisa merasakan rupanya mobil yang ini tidak lebih nyaman dari mobil yang itu. Kapan saya bisa dapat mobil yang itu? Itu dunia. Dunia tidak pernah menjanjikan kebahagiaan pada semua kesenangan yang dia tawarkan. Dunia tidak pernah menjanjikan kebahagiaan pada semua kesenangan yang dia tawarkan. Maka kaya tidak berbanding lurus dengan bahagia. Berkuasa tidak berbanding lurus dengan bahagia. Populer tidak berbanding lurus dengan bahagia. Tapi ketika kita geser visi kita kepada visi ukhrawiyah, maka belum tentu atau miskin pun kita bisa bahagia. Tidak ada sesuatu pun yang disebut sebagai kekuasaan pada diri kita, tapi kita bisa menjadi orang yang bahagia. Seorang penguasa hebat, ini kisah nyata ya, dengan wajah yang sendu. Saya berbicara empat mata.
Dia mengatakan satu kalimat yang menurut dia sering dia ucapkan di berbagai tempat, dan dia ulang lagi kepada saya. Saya sepi di tengah keramaian Ustaz. Saya merasa sendiri di tengah begitu banyak orang yang menyambut kedatangan saya, atau di tengah banyak orang yang mengerumuni saya. Saya baru sekarang bisa merasakan betapa enaknya tidur, karena saya susah tidur sekarang. Ternyata rumah mewah, kamar yang sudah diatur suhunya dengan suhu tidur yang sehat, tidak bisa memancing rasa ngantuk. Atau mungkin dan pasti bisa jadi tidak bisa mengundang rasa tidur yang nyenyak atau nikmatnya tidur. Jadi dari titik mana kita harus masuk? Dari titik kita bahagia. Dan itu kenapa para sahabat Nabi sampai pada tingkat meninggalkan kampung mereka pun mereka lakukan, karena kampung, jabatan, harta itu bukan titik kebahagiaan yang mereka cari dalam hidup. Suhail, dia berangkat hijrah, dia dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy? Kau pikir kau bisa aman berangkat ke Madinah, Suhail? Apa kata dia? Dia tahu yang mencegat ini orang yang orientasinya adalah duniawi, sementara dia ukhrawi. Dan orang yang orientasinya duniawi tidak akan bisa, atau tidak, bahwa mereka hanya dan pasti, paling kalau tidak cari duit cari jabatan, kalau tidak cari jabatan cari popularitas, cari kesenangan hidup. Begitulah cara menghancurkan mereka. Maka apa kata Suhail? Aku punya kekayaan, ku simpan. Ada emas, ada perak, ada berlian, ada dinar, ada dirham. Ku taruh dalam satu peti di bawah pintu rumahku. Kalau mau kalian barterlah, yuk ambil itu. Aku tapi izinkan aku berangkat ke Madinah. Bagi mereka, Suhail adalah orang bodoh. Bertahun-tahun dia nyimpan duit cuma untuk pindah ke Madinah, dan tidak ada janji loh. Suaka politik orang Madinah, kami kasih kalian rumah, kami belum ada. Bahwa dia akan hidup hebat di sana karena kami janjikan jabat, tidak ada. Ini adalah perjalanan menyelamatkan keimanan. Pasti mereka bilang ini perjalanan orang-orang bodoh dan orang-orang yang sudah terkena sihir Muhammad. Tapi bagi Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Itu ayat turun kena peristiwa Suhaib ini. Suhaib maksud saya. Dari sebahagian manusia ada mereka yang menjual dirinya di jalan Allah. Pernah kita dengar perempuan jual diri satu malam harga maksimalnya 250 juta. Dan percayalah, ketika dia sudah sold out, maka hancurlah harganya di hadapan pembelinya. Kenapa? Karena pembelinya bisa bilang, buka bajumu, buka semuanya. Aku mau kau menari di depanku. Aku mau kau puaskan aku malam ini, karena aku sudah beli kau malam ini. Lihatlah betapa jeleknya. Kemuliaan tidak ada lagi bagi orang yang sudah terjual pada makhluk. Mahalkah harganya? Allah bilang sama kita, sekarang begini saja Pak. Coba hayalkan sebuah tempat wisata mana yang kita pingin ke sana. Dan itu wisata mahal, jangan wisata murah. Atau coba daftar 10 tujuan wisata termahal karena sebab luar biasa indahnya, dan kita mau ke sana. Dan coba hayalkan fasilitas seperti apa yang kita dapatkan. Saya mau bilang, jangan ke sana sebagai seorang pendatang, tapi datanglah ke sana sebagai pemiliknya. Kira-kira apa yang akan disediakan tempat wisata itu kalau kita pemilik datang ke situ? Pasti kesenangan. Coba hayalkan kendaraan, rumah, dan semua kesenangan hidup yang kita inginkan. Dan jangan hayalkan kita cuma pinjam, tapi kitalah pemiliknya. Semua itu dijanjikan Allah setiap hari kalau mau. Dunia dan isinya itu jauh lebih rendah dari kalau kita mengerjakan sholat fajar setiap waktu sebelum subuh. Dan coba bayangkan kesenangan seperti apa yang Allah janjikan kalau setiap hari dia menjual, menawarkan kau pemiliknya, lebih cantik dari dunia dan isinya untukmu. Dan itu diberikan kepada orang yang mengerti bahwa dunia bukan tempat tinggalnya. Jadi ngapain kita di sini? Bangun prestasimu. Syukuri semua yang kau terima dan suruh semua yang kau terima untuk bekerja merebut akhiratmu. Itu kalimat Umar bin Abdul Aziz. Dulu waktu aku masih jadi wali kota, aku pingin jadi gubernur.
Alhamdulillah aku jadi gubernur. Setelah aku jadi gubernur, aku bercita-cita ingin jadi presiden. Alhamdulillah aku jadi presiden. Apa kau pikir setelah jadi presiden aku tidak punya cita-cita? Itu kalimat dia kepada ajudan. Kau tahu nggak apa yang kau inginkan sekarang setelah aku jadi presiden? Ajudan dia bilang, saya tidak tahu, Mr. President. Aku ingin masuk surga dengan jabatan yang kau pegang ini. Itulah kenapa ketika kau suruh tidur, di saat aku merasa waktuku adalah 24 jam untuk rakyat, aku tidak mau tidur. Itulah kenapa ketika anaknya minta diberikan gelang emas, dipanggilnya malam hari ke ruang kerjanya, dimatikannya lampu. Dia bilang sama anaknya, kau tahu apa ini? Bara api, ayah. Oke, kau pakaikan ini di tanganmu dan di telingamu. Jika kau tahan, besok pagi akan ayah ambil kas negara untuk belikan emas untukmu. Ayahmu cuma orang suruhan, nak. Di luar sana orang bilang ayahmu presiden, tapi ayahmu cuma disuruh. Dan Tuhan ayahmu akan bertanya satu hari nanti pada semua detik yang ayahmu lalui ketika dia menjadi presiden. Tolonglah kasihani ayah. Jangan bebani ayah dengan sesuatu yang bisa menyebabkan ayah rusak dari pekerjaan ini. Ini yang saya bilang tadi, orang yang ngerti dia warga negara mana. Tapi kalau kita tidak mengerti kita warga negara mana, maka aji mumpunglah yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله وصدق رسوله وبعد. Walaupun saya tidak menjelaskan secara rinci, saya ingin menyampaikan resumi dari cerita hijrah itu sederhana sebenarnya. Pertama, ini adalah pelajaran kalau ingin sukses, jangan kurangi ketaatanmu kepada Allah. Tapi berjuanglah pada batas tingkat maksimal kemampuanmu untuk taat. Karena pada tingkat maksimal kita terjebak pada ketidaktaatan, Allah akan terima permohonan ampun kita. Tapi di saat kita tidak maksimal dan menuntut bantuan Allah, Allah tidak suka sama manusia-manusia seperti itu. Pelajaran hijrah bahwa sebenarnya selamatnya mereka semua sampai ke Madinah karena ketaatan mereka kepada Allah, walaupun ketaatan itu tidak rasional menurut orang banyak. Nabi Muhammad itu sudah tidak rasional untuk bisa selamat sebenarnya. Tapi Allah lah yang menciptakan rasionalitas dan irrasionalitas itu. Dan dia yang menjanjikan kemenangan, maka jangan campuri cara dia memenangkan kita. Kerjakan saja pekerjaan kita untuk menang, maka Allah akan mengerjakan pekerjaannya untuk mensupport dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Saya mengambil catatan sederhana saja. Ini orang banyak baru pulang haji, mungkin sebagian kita ada. Ketika Hajar berlari antara Safa dan Marwah, yang dia cari apa? Air. Sederhana? Tidak. Apakah itu pencarian yang biasa-biasa? Tidak. Maksimal. 7 kali musim. Safa Marwah jaraknya tidak kurang dari 400 meter. Jadi saya mengatakan tidak kurang, bisa jadi lebih karena saya tidak hafal pastinya. Dan perjalanan itu tanpa jeda. Safa Marwah, dan kalau sekarang enak pakai AC. Kalau waktu itu tidak ada, dia bukit, dari bukit ke bukit, turun ke bawah, lari, naik lagi, turun ke bawah, lari, naik lagi. Itu yang terjadi. Saya mau tanya, udah capek kali Hajar mencari. Dari mana airnya datang? Apakah air itu ditemukan antara Safa dan Marwah? Satu tetes pun tidak. Di mana dia? Antara Safa dan Marwah dengan Ka'bah. Kerja siapa itu air? Itu yang saya bilang tadi. Gak usah kau pikirkan. Kau kerjakan saja pekerjaanmu, karena Allah akan melihat bagaimana kau bekerja, dan Allah akan memberikan hasilnya, dan itu cara dia. Ini dari pelajaran hijrah. Cuma jangan terus cengeng. Kita kan yang penting taat. Ya saudara-saudara, saya mau hijrah nih, terserah kalian mau bagaimana cara nyerang, yang penting Allah sudah janjikan keselamatan. Itu konyol namanya.
Karena strategi hijrah tetap strategi yang cerdas, maka lakukan ketaatan dengan cerdas. Ya, jemaah yang mulia, saya pikir ini bahan khutbah, tapi terakhir saya ingin sampaikan karena kemarin ada pernyataan kata seorang ibu di sebuah pengajian dari seorang ustadz yang mengulangi kesalahan yang sama, yaitu statement yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum pasti masuk surga. Dan saya perlu tegaskan di sini, itu statement berbau Syiah, siapapun yang menyampaikannya. Kenapa saya bilang berbau Syiah? Ayo kita ikutin logikanya. Kalau Nabi belum tentu masuk surga, maka artinya Nabi masih berpeluang masuk neraka. Itu logikanya. Kalau masih berpeluang masuk neraka, mari kita lari ke tempat yang lain sebentar. Apa yang dibawa Nabi? Al-Quran. Kitab apa Al-Quran ini? Kitab petunjuk jalan keselamatan. Sudah? Apakah Muhammad SAW hanya membawakan Quran? Tidak. Dialah orang yang paling konsekuen dan pure 100% menerapkan Al-Quran itu. Oke? Kita bawa logikanya bahwa dia masih mungkin masuk neraka. Kesimpulannya, orang yang berpegang kepada Quran 100% pun masih mungkin masuk neraka. Jadi Quran bukan petunjuk pasti untuk masuk surga. Oke? Koma di sini, tinggal di mana bau Syiahnya. Bau Syiahnya itu sederhana. Itulah kenapa iman kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada tingkat mengimani Quran, tapi mengimani para imam. Karena merekalah orang-orang maksum yang menutupi kekurangan itu. Maka kalau kita ikut mereka, barulah kita pasti masuk. Sama kayak orang Kristen lah. Kalau kita nggak percaya sama Yesus sebagai juru selamat dan mati menebus dosa manusia, sebaik apapun kita tidak akan masuk surga. Jadi hati-hati dengan akidah ini menunjukkan bodohnya orang yang berpikir atau memang cerdasnya dia merusak orang-orang Islam ini. Wa alam anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر